Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Duha dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3 dengan materi berbakti kepada guru. Oke, seperti biasa sebelum mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Oke, alhamdulillah kita sudah baca doa. Mudah-mudahan doa kita diterima dan mudah memahami pelajaran. Oke anak-anak, Pak Dua ingin bertanya seputar materi kita. Anak-anak, kalau kita sakit, siapa yang mengajari kita cara meminum obat? Terus, kalau kita ingin pandai membaca Al-Quran, membaca bacaan, siapa yang membimbing kita? Dan terakhir, kalau rumah butuh lampu supaya terang, kira-kira siapa yang menjadi lampu dalam hidup kita ya? Kita next ya. Guru adalah cahaya yang memberi ilmu dan menuntun kita ke jalan yang benar. Bayangkan, kalau tidak ada guru, kita tidak bisa membaca, menulis, atau mengenal Allah dengan baik. Kalau tidak ada guru juga, hidup kita seperti berjalan di hutan tanpa petunjuk arah, bisa tersesat dan salah jalan. Karena itu, Allah memerintahkan kita menghormati guru. Dengan menghormati guru, ilmu kita menjadi berkah dan hidup kita menjadi lebih mudah. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Pembahasan yang pertama yaitu definisi atau pengertian dan pentingnya menghormati guru. Menghormati guru artinya sopan, taat, menghargai, dan mendoakan guru. Terus ilmu tidak akan masuk ke hati yang sombong. Kita nggak boleh sombong berarti ya. Ilmu itu hanya masuk ke hati yang penuh hormat. Nah, guru juga dapat diilustrasikan dan dianalogikan seperti ini. Guru itu seperti pelita. Pelita itu artinya lampu, menerangi dalam kegelapan. Bayangin, kalau nggak ada lampu nih dunia ini gelap. Oke, karena ada lampu maka kita bisa melihat sesuatu atau ilmu. Terus yang kedua, guru seperti petani. Artinya apa? Petani menanam benih ilmu agar tumbuh amal soleh. Guru mengajarkan anak-anak di sekolah dengan harapan anak-anak yang diajarkan akan menjadi penerus bangsa yang soleh, soleha, jujur, dan menghormati gurunya. Nah, apakah menghormati guru itu diperintahkan sama Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya? Nah, berikut adalah dalil Al-Quran dan hadisnya. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kamu. Itu ada dalam Al-Quran dalilnya. Dan hadisnya juga dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi guru mempunyai peran penting nih dalam meneruskan tugasnya nabi, yaitu mengajarkan ilmu untuk umat-umat yang diayominya. Nah, ternyata ada kisahnya juga nih, kisah inspiratif dari Imam Syafi'i. Nih, Pak Dua kasih tahu ya, kisah Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i begitu hormat pada gurunya, sampai-sampai beliau tidak berani membalikkan lembaran kitab dengan suara yang keras di hadapan gurunya, yaitu Imam Malik. Bayangin aja tuh, pada saat Imam Malik mengajarkan Imam Syafi'i tidak berani
membuat suara sedikit pun, meskipun hanya suara mengembalikan lembar kitab tuh. Karena adabnya itu beliau Imam Syafi'i menjadi ulama yang besar. Pelajaran buat kita apa sih Pak? Nih, pelajaran buat kita yaitu menghormati guru, menjadikan ilmunya berkah dan bermanfaat di dunia dan akhirat. Nah, berikut adalah contoh sikap menghormati guru. Nih caranya nih, menghormati guru tuh murid harus 1. Mendengarkan saat guru berbicara. 2. Mengucap salam jika ketemu guru, mengucap salam. Bagus lagi, cium tangan gurunya. Terus duduk yang rapi ketika sedang belajar. Kalau guru lagi menerangkan pelajaran, itu cara kita menghormatinya dengan duduk yang rapi, dia mendengarkan penjelasan guru. Terus yang keempat, membantu guru jika diminta. Misalkan guru minta tolong sama muridnya, nak tolongin Paduha bawain nih speaker yang buat kita belajar di ruang guru. Nah, cara menghormatinya kalau guru minta tolong, kita segera menolong guru. Yang terakhir, mendoakan guru biar gurunya sehat, biar gurunya dikasih keberkahan, biar bisa ngajarin kalian semuanya, biar kalian semuanya jadi anak yang soleh dan solehah. Nah, Pak 2 juga akan kasih simulasi dan praktek inspiratif nih buat kalian, atau nanti kita praktekkan di kelas ya, yaitu dengan dramatisasi atau role play. Caranya gimana nih? Siswa atau murid dibagi menjadi kelompok. Yang satu kelompok A memerankan murid yang sopan kepada guru. Tadi sudah dicontohkan di slide sebelumnya. Gimana sih cara menjadi murid yang sopan kepada guru? Nah, kelompok A memerankan itu ya. Terus yang kedua kelompok B. Kelompok B memerankan murid yang tidak sopan. Kalau ada guru, dia lewat nyelonong aja tanpa permisi. Nah, itu termasuk yang tidak sopan. Nanti didiskusikan sama kelompok. Diskusikan setelah dicontohkan dua kelompok tersebut, mana yang menurut kalian contoh yang benar, terus mengapa contoh itu disebut benar, dan mana yang salah. Terus contohkan kita kan kenapa hal tersebut salah. Terus yang kedua, kita berdoa bersama untuk guru. Kalian di rumah kalau habis sholat fardu, doain gurunya, Allah mudah-mudahan guru aku panjang umurnya, dimurahkan rezekinya, diberkahkan hidupnya. Dan jangan lupa doain gurunya. Terus ajar doa. Doanya gampang, doa kedua orang tua sama kedua guru, karena guru itu adalah orang tua kamu di sekolah. Doanya siapa yang udah tahu? Ya, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau buat orang tua. Kalau untuk guru, Rabbil firli wali walidayya wali asatizina. Mudah kan? Kalau kamu bisa juga doain pakai bahasa Indonesia yang tadi. Lanjut kita akan praktek nyata nanti di kelas, atau kamu ketemu guru di rumah atau di jalan tuh. Kalau di kelas tuh ketemu guru, siswa maju satu persatu. Kalau di kelas memberi salam dan cium tangan dengan guru. Kalau ketemu di sekolah, ketemu di jalan, kasih salam, assalamualaikum Pak Duha, cium tangannya. Ketemu guru yang lain juga gitu, assalamualaikum, cium tangannya. Terus guru memberi apresiasi pada sikap yang sopan. Gurunya pasti bilang, oh anak soleh, jadi anak soleh ya, jangan
jadi anak pintar, jadi anak yang berguna. Guru pasti mendoakan kalau anak-anaknya pintar, anak soleh, ya. Oke, setelah tadi Pak Dua jelasin definisinya, jelasin cara menghormati gurunya seperti apa, jelasin cara doain guru kayak gimana. Nah, sekarang ada tugas nih buat kalian nih, refleksi. Tugasnya yang pertama bisa ditulis di buku tulis. Apa yang terjadi jika kita tidak menghormati guru? Yang kedua, bagaimana cara sederhana kita menunjukkan rasa hormat pada guru? Yang ketiga, siapa yang mau berjanji untuk selalu sopan pada guru di sekolah dan di rumah? Ayo dijawab. Nanti Pak Dua kasih waktu menjawabnya, tulis soalnya, ya. Nanti Pak Dua periksa jawabannya. Oke, setelah mengerjakan soal, ini ada kata-kata atau motivasi. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya hanya masuk ke hati yang penuh hormat pada guru. Makanya kalau kamu mau mudah memahami pelajaran, mau mudah menangkap ilmu, yang harus dilakukan adalah penuh hormat pada guru, sopan kepada guru. Kalau gurunya dihormati, gurunya disantuni, gurunya diperhatikan, insya Allah apa yang diberikan oleh guru, ilmu yang diberikan oleh guru akan mudah masuk ke hati kalian, dan insya Allah kalian semua jadi anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Nah, udah selesai nih pembelajaran kita nih. Oke, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Sekarang kita berdoa bersama. Berdoa bersama untuk guru dan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Ayo kita baca surah Al-Asr bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah ilmu dan bisa membuat kita hormat kepada guru, karena dengan kita hormat kepada guru, ilmu yang disampaikan oleh guru akan mudah masuk, akan mudah kita menerima ilmu tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Pak Dua pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.